Hari ini kita akan membuat debat mengenai topik dan lainnya. Sebelum kami membahas tentang topik atau debat yang kami ingin sampaikan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Samuel Rentosia Lagan dari Prodi Akuntansi. Saya Fajar Farisnaka dari Prodi S1 Manajemen. Saya Muhammad Tirgia Dalila dari S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ramdan Fadil dari S1 Manajemen. Saya Sofyan Haryanto dari Prodi Manajemen. Pada debat kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah tentang pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua adalah tentang kenapa korupsi masih ada di negara ini sampai saat ini. Dan ketiga adalah tentang kenapa Indonesia masih menjadi negara berkembang dibandingkan negara-negara lainnya. Dan keempat adalah peran teknologi dalam mengatasi krisis lingkungan. Sekian perkenalkan diri kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Saya akan membuka debat kali ini tentang topik tentang keamanan negara, kenapa Indonesia masih korupsi hingga saat ini, dan Indonesia negara masih berkembang sebagai negara maju dan peran teknologi dalam krisis lingkungan. Tanggal 11 Januari 2020. Saya akan menjawab dari Bapak Septian soalnya tentang apa yang dilakukan Bapak untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia dengan apabila dimulai dari saya akan memberikan 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Menurut saya itu dengan adanya peningkatan penegakan hukum, penguatan militer, kegiatan intelijen nasional, serta kerja sama antara internasional dalam menghadapi ancaman bersama. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas dan keselamatan masyarakat. Itu aja. Itu aja. Waktu masih banyak. Apakah Bapak Yunus? Cukup. Ya, saya terima ya. Ya. Nah, Bapak, saya akan mengarahkan ke Bapak Samuel. Saya menanyakan soal Samuel tentang sama dengan Bapak Septian. Apa yang dilakukan Bapak untuk menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia tentang keamanan negara? Ya, saya akan memberikan waktu 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Bapak Rehan. Ya, pertahanan keamanan suatu negara adalah salah satu fondasi utama untuk menjadikan suatu negara terlindungi dari beberapa ancaman seperti penjajahan atau negara-negara lain. Yang pertama harus dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, yaitu dari sisi militer, dari sisi TNI, Polri, dan aparatur sipil negara lainnya yang bertugas untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya supaya dalam kondisi aman apabila ada suatu ancaman yang terjadi di luar sana bisa dilindungi oleh para aparat TNI ataupun Polri. Dan bukan itu saja, sebagai masyarakat kita juga bisa berpartisipasi dalam arti untuk menjaga dan pertahanan atau keamanan negara kita sendiri. Contohnya di Indonesia memiliki banyak suku dan budaya masing-masing. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga atau melestarikan budaya-budaya kita agar tidak diambil oleh negara-negara lain. Seperti yang bisa kita simpulkan yang ada di Malaysia. Dan oleh karena itu kita harus bisa berpartisipasi untuk melindungi negara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waktu sudah habis. Ya, saya akan memberikan pertanyaan dari Bapak Raja. Dan saya akan menanyakan apa yang dilakukan Bapak untuk menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia tentang keamanan negara. Ya, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Rehan. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Oleh sebab itu, setiap warga negara diperlukan dipersiapkan secara dini dengan memberdayakan sebagai komponen pendukung yang dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer, serta yang setiap menjadi unsur lainnya kekuatan bangsa yang mendukung investasi lain di luar bidang pertahanan supaya bidang ancaman yang menghadapi ancaman militer. Sudah? Oke, terima kasih telah menjawab. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Irgi. Bapak Irgi, tolong menjawab soal yang saya berikan, soal sama seperti Bapak Mardian, Septian dan Samuel. Ya, apa yang dilakukan Bapak untuk menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia tentang keamanan negara? Saya akan memberikan waktu 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Bapak Rehan.
betul tadi kata Bapak Dian bahwa kita harus melindungi dari segi kita ya Pak ya. Ya. Nah, namun kalau misalnya itu tidak cukup sampai di situ Pak. Jadi kita harus melindungi dari sisi servernya kita juga Pak, karena serangan terhadap keamanan informasi dewasa ini seringkali terjadi Pak. Kejahatan komputer atau cyber crime ini pada dunia maya sering dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin memutuskan keamanan sebuah sistem Pak. Mungkin itu saja dari saya. Ya, sudah sampai saya sendiri pertanyaannya, terima kasih. Dan soal yang kedua tentang keamanan juga, saya akan menjawab ngangkat dari Bapak Samuel. Bagaimana sih sebaiknya negara mengelola keseimbangan antara kebebasan sipil dari tindakan dalam melakukan ancaman keamanan yang berkembang seperti terorisme atau kejahatan cyber? Ya, silakan dijawab waktu saya akan sampai dari sekarang. Ya baik, terima kasih. Menteri Pertahanan sekarang Prabowo Subianto sudah membangun 4 fakultas baru di Universitas Pertahanan. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah scientist, yang ketiga adalah engineering, dan yang keempat yang terakhir adalah matematik. Untuk itu Pak Prabowo membangun itu supaya agar para generasi muda atau masyarakat muda bisa berpartisipasi dalam mengikuti sipil-sipil tersebut, dan juga mengapa supaya untuk melindungi terorisme yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu sebagai aparat atau masyarakat Indonesia sendiri bisa dalam arti menjaga keutuhan ataupun toleransi antara satu sama lain, dan juga bagaimana kita menyikapinya dengan terorisme ataupun penjajahan yang terjadi di luar sana. Bukan hanya itu, dan oleh karena itu saya bisa dapat menyimpulkan oleh masyarakat sendiri kita harus bisa berpartisipasi dan bisa memberikan apa itu Terima kasih Bapak Samuel. Ya, saya kan menjawab dari Bapak Sekian. Soalnya sama tentang peran negara, cuman berbeda soalnya. Bagaimana sebaiknya negara mengelola keseimbangan antara kebebasan sipil dari tindakan dalam melakukan ancaman aman yang berkembang seperti terorisme atau kejahatan cyber. Ya, saya akan memulaikan dari segmen dari sekarang. Silakan jawab. dengan melakukan waktu berjalan dengan melakukan diskusi dengan sama kan, bagaimana Menjaga keamanan dari segala ancaman dengan meningkatkan keamanan, kayak seperti dari sektor dunia luar yang juga dalam kayak misalnya penjagaan ya, berapa? penjagaan kayak misalnya kayak apa? Ya, waktu habis. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Maaf Bapak. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Radian. Saya akan menjelaskan soal bagaimana sebaiknya negara mengelola keseimbangan antara kebebasan sipil dari tindakan dalam melakukan ancaman keamanan yang berkembang seperti terorisme atau kejahatan cyber. Saya akan memberikan waktu 1 menit dari sekarang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya menambahkan yang tadi Bapak Sekian, menjaga keamanan ya. Ya, betul. Saya setuju karena kita harus memperkuat perlindungan dari sebuah sistem cyber yang kita buat, dan Ya, sudah Pak. Sudah. Oke, saya akan lemparkan. Terima kasih Bapak Radian. Saya akan lemparkan Bapak Riki tentang keamanan negara.
mohon dijawab dengan baik dan cermat. Bagaimana sebaiknya agar keseimbangan antara kebebasan sipil dan tindakan dalam melakukan ancaman keamanan yang berkembang seperti terorisme atau kejahatan cyber? Saya akan memulai dari waktu menit dari sekarang. Oke, baik kepada Bapak terima kasih kepada Bapak Rehan. Sebetulnya sangat simpel ya Pak. Ya. Kalau teroris itu lebih ke menjaga keamanan di bidang fisik atau kejahatan cyber upgrade juga Pak. Mungkin kalau bagian cyber itu sistemnya lagi Pak, di dia lebih di upgrade keamanannya, baik dari segi keamanan dalam maupun luar ya Pak. Oh, berarti dari segi engine-nya para pihak-pihak harus tingkatkan kemampuannya. Iya, dan dari segi informasi Buatan oleh pihak musik. iya, ya gitu mungkin dari saya. Oh, makasih dari saya. Cukup Pak. Saya akan langsung soalan kedua tentang kenapa korupsi masih ada saat ini, tentang topik itu ya. Oke, saya akan memberikan soalnya dan mohon bapak-bapak bisa menjawabnya dengan baik dalam waktu 1 menit. Mohon waktunya di baik-baik jaga dan jawab pertanyaan kalian yang ada bisa jawab. Oke. Apa yang dilakukan Bapak untuk pertas korupsi yang ada di Indonesia? Saya akan menjawab dari Bapak. Irgi, dimulai 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Bapak Rehan. Yang pertama mungkin memperkuat perwakilan rakyat Pak. Yang kedua itu memperkuat MA dan jajaran pengadilan di bawahnya. Yang ketiga mungkin membangun kode etik di sektor publik. Yang kelima itu membangun kode etik di sektor parpol, organisasi, provinsi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Ya, Mungkin itu saja dari saya. Oke, saya akan ya. Terima kasih Bapak Irgi. Ya. Saya akan menjawab dari Bapak sekian soalnya sama tentang kenapa harus mengadakan saat ini. Apa yang dilakukan Bapak untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia hingga ya tidak ada korupsi lagi di Indonesia? Ya, saya akan menjawab 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Menurut saya itu dengan adanya penegakan hukum yang tegas, kayak misalnya kayak peningkatan partisipasi masyarakat, ya. Itu saya tuh kayak supaya itu memberikan dukungan dari berbagai aktor masyarakat dan implementasi kebijakan anti korupsi yang efektif juga dapat yang diperlukan. Tidak? Yang itu saya. Terima kasih banyak Bapak Irgi. Terima kasih. Saya akan menjawab dari Bapak Samuel tentang korupsi masih ada di masalah ini. Bagaimana sih yang dilakukan Bapak untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia biar korupsi ini nggak ada lagi di Indonesia ini? Ya, saya akan memberikan 1 menit untuk Bapak ucap. Silakan jawab. Korupsi ini sudah menjadi darah daging di negeri kita ini, apalagi sejak tahun dahulu, sejak pergantian presiden bahkan sebelum Jokowi sudah menjadi hal yang rumah dan sudah sulit sekali untuk mengatasinya. Dan ada beberapa cara menurut saya bagaimana korupsi ini bisa teratasi dengan baik dan bisa hilang dari negeri ini. Yang pertama adalah dari segi penegak hukumnya, itu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana kita harus membuat undang-undang yang tegas apabila ada seseorang yang melanggar korupsi ataupun bisa merugikan uang rakyat bahkan uang negara. Yang kedua adalah hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia ini sangat lucu sekali ya. Contohnya di negara-negara luar seperti di negara Cina ataupun Arab, apabila ada seorang koruptor yang melakukan pengambilan uang rakyat, akan dikenakan potong jari, bahkan Kebiri dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia ini sudah jarang sekali. Dan contohnya saja, ya, terima kasih. Waktu sudah habis. Sumpah, itu gue pengen membayangkan. Waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis. Mau jangan komen? Ya. Waktu sudah habis. Mohon untuk menekati. Oke, siap.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ranjan. Tolong jawab benar. Waktu dan sebagainya dan jangan Anda melanggar peraturan yang ada. Oke? Apa sih yang dilakukan Bapak untuk mengatasi korupsi yang ada di Indonesia biar korupsi ini nggak ada lagi? Gitu. Ya, silakan jawab waktu 1 menit dari sekarang. Supaya anti korupsi sangat penting. Ya. Pemberantasan korupsi satu komunitas komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam strategi pengurangan korupsi yang komprehensif supaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara proaktif, terintegrasi dan jelas. Sudah? Waktu masih sisa 1 menit. Apa Bapak ingin menit? Sudah. Apa Bapak sudah cukup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih dengan Bapak-Bapak rekan semua telah menjawab pertanyaan soal tentang 2 ini. Saya kan langsung ke pertanyaan 3 tentang kenapa Indonesia ini masih berkembang bukan negara maju. Ya, soal pertanyaan nomor 3. Apa sih solusi untuk Indonesia menjadi negara maju biar kita bisa menjadi negara berkembang seperti Jepang dan negara-negara di negara lainnya? Saya akan menjawab dari Bapak Samuel. Dimulai dari sekarang. Oke, baik. Salah satu cara untuk bisa Indonesia keluar dari atau bahkan mendekati seperti negara Jepang, Korea Selatan, bahkan negara Asia pada lainnya, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan menjadi senjata kunci yang dimana kita bisa membuat anak-anak bisa menambahkan wawasan dan menambahkan skill atau kreativitas mereka ya, dalam suatu bidang, dan dalam hal tersebut bisa menghasilkan suatu impact atau karya-karya yang bisa membuat nilai pasar yang sangat tinggi dan juga bisa membuat rekor di dunia. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Di Indonesia memiliki sekitar 290 juta masyarakat yang ada tinggal di Indonesia, dan bisa dibayangkan sekali, sangat banyak sekali. Oleh karena itu, bagaimana kita membuat sistem pelatihan seperti di Jakarta ini sudah ada pusat pelatihan kerja daerah, yang dimana itu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Jakarta. Dan yang berikutnya adalah infrastruktur. Apabila sumber daya manusia yang sangat banyak, tetapi infrastruktur yang tidak mendukung, bagaimana suatu negara bisa dikatakan menjadi suatu negara yang berkembang dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Bahkan di Jepang saja, banyak sekali masyarakatnya yang sangat dedikasi atau kerja kerasnya sangat bisa di luar, saya akui, sebuah jempol, dan bahkan bisa membuat suatu inovasi seperti membuat mobil yang seperti Toyota yang bisa bersaing dengan negara lain. Dan oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bisa mengimplementasikan atau bisa membuat suatu karya yang bisa diakui oleh masyarakat tersebut. Dan untuk itu, marilah kita sebagai negara Indonesia bisa bersatu untuk menjaga kerukunan dan bisa bersaing dengan negara yang lain. Terima kasih. Baik, sudah. Terima kasih, cukup memuaskan untuk menit dengan jawaban benar. Dan terima kasih Bapak Samuel. Sama-sama. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak Ardian. Pertanyaan tetap sama, kenapa Indonesia masih negara berkembang? Apa solusi Bapak untuk Indonesia menjadi negara maju seperti negara-negara lainnya? Tangga, oke? Ya, silakan dijawab dengan benar dan baik. Silakan mulai dari sekarang. Saya setuju dengan Bapak Samuel tentang perlindungan dan keamanan. Ya, nah tolong jawab dengan hadiah yang benar ya, kalau hadiah. Kenapa sih Indonesia masih negara berkembang dan maju? Apa solusinya untuk Indonesia menjadi negara maju seperti negara-negara lainnya? Ya, silakan dijawab dengan baik. 20 menit, 1 menit saya bilang. Menurut saya solusi biar masih maju lagi ya, karena semua atau seluruh Indonesia ya, harus
harus berkembang teknologinya dan bisa apa teknologi yang lebih canggih daripada sebelumnya dan bisa berkembang lagi. Ada kayak masih kayak pertaniannya, terus kayak pabrik-pabriknya, dan juga atas perasaan juga harus diperkembangkan lagi dan bisa lebih maju. Sudah? Ya, terima kasih ya sudah menjawab Bapak Fabian. Saya akan melemparkan pertanyaan ke Bapak Septian. Kenapa Indonesia masih berkembang saat ini? Dan solusinya biar bisa menjadi negara lain, biar kita bisa menjadi maju. Ya, terima kasih. Menurut saya itu dengan adanya peningkatan kesejahteraan sosial, itu misalnya itu kayak Ya, saya kan melemparkan pertanyaan tentang ke Indonesia segera berkembang dan kita maka Indonesia harus masih segera berkembang, kita maka harus segera maju gitu. Dan mengatakan dari Bapak Septian, cara belajar dari Bapak Septian dari mulai dari sekarang. yang menurut saya itu dengan adanya peningkatan kesejahteraan sosial, itu bisa tuh kayak memastikan program-program kesejahteraan sosial itu yang efektif untuk kayak mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah? Ya, Waktu masih banyak, apakah Bapak Septian ingin makin? Ya. Ya, terima kasih telah menjawab Bapak Septian. Ya, saya melemparkan Bapak Ici tentang apa sih ini? Tentang pendapat Pak Samuel, Pak Ardian, dan Pak Septian, yaitu mengenai pendidikan, SDM, infrastruktur, teknologi, dan kesejahteraan sosial, benar ya Pak? Ya. Nah, kalau saya bisa saja belum cukup Pak membuat negara kita berkembang apabila korupsi masih banyak di negara kita Pak. Jadi solusinya bila negara kita ingin berkembang seperti Jepang, Singapura, Korea, korupsinya harus dihilangkan dulu Pak. Cukup mungkin itu dari saya. Oh cukup, sudah. Ya, terima kasih Bapak-bapak telah pendapatnya. Saya akhir dan saya akan langsung ke pertanyaan keempat. Peran teknologi dalam mengatasi krisis lingkungan. Ya, saya akan juga kasih soal kepada Bapak Samuel. Hanya menjawab satu soal akhir. Tolong jawab dengan baik-baik dengan benar. Bagaimana teknologi dapat membantu dalam mengatasi krisis lingkungan terkait polusi udara? Saya akan memberikan waktu 2 menit dari sekarang. Untuk mengenai krisis lingkungan yang ada di Indonesia, apalagi di DKI Jakarta sangat tinggi ya. Bahkan sekarang alat transportasi sudah menggunakan sistem listrik yang dimana tidak menggunakan bahan bakar lagi, yang dimana itu untuk dapat mengurangi polusi yang ada di Indonesia. Dan untuk berikutnya adalah mengenai teknologi. Di negara-negara maju seperti negara Jepang, Belanda sudah menggunakan teknologi yaitu dimana untuk mendaur ulang sampah. Yang dimana ketika kita memasukkan botol plastik atau kaleng-kaleng bekas ke dalam mesin tersebut, kita akan mendapatkan uang yang bisa kita dapatkan dari hasil menaruh sampah tersebut. Dan di Jakarta pun sudah diaplikasikan, cuman berbagai lokasi atau tempatnya sangat minim sekali. Dan yang berikutnya adalah mengenai sampah. Untuk saat ini sampah di Indonesia ini sangat sulit sekali ya teman-teman. Apalagi di Bandar Kebang sekarang sudah hampir melebihi gedung sekitar 16 lantai. Dan bahkan setiap hari Jakarta selalu membayar anggaran APBN-nya tersebut untuk membayar lokasi di Bandar Kebang tersebut. Dan juga teknologi ini sangat penting sekali, apalagi dalam sistem lingkungan
dan bagaimana pemahaman kita untuk mengenai ya sisa bukan sebenarnya sampai ada terbagi menjadi tiga, yaitu anorganik, organik, dan B3 itu bahaya atau seperti alat suntik. Yang pertama adalah organik itu yang untuk sisa makanan, dan anorganik itu adalah plastik, dan sampah yang B3 itu adalah sampah mengenai suntik-suntikan. Oleh karena itu bagaimana kita masyarakat dalam menanggapi untuk memajukan lingkungan kita, apalagi terkait sampah dan teknologi yang sudah ada, apalagi seperti ada AI, ada Google dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus bisa imbangi partisipasi kita dengan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih sudah menjawab. Saya menjawab melempar pertanyaan soal tentang dari harga. Kita lihat sama kenapa teknologi dan ada sih krisis semula. Menurut Bapak, bagaimana sih teknologi dapat membantu dalam mengatasi krisis semula terkait polusi udara hingga saat ini? Saya akan beri 1 menit dari sekarang menjawab. Menurut saya Indonesia kan masih banyak kayak polusi udara atau kayak penebangan hutan di mana-mana. Itu harus lebih ditingkatin lagi untuk mengurangi polusi di Jakarta, di Indonesia, dan diperkembangkan lagi pada sistem yang disampaikan Samuel yang Mendaur olah sampah. ya Mendaur olah sampah. pendataan ulangan sampah itu harus diperbaiki lagi. Terbaik. Nah, Biar tidak terdapat sampah lagi. ya. Oke. Sudah selesai? Terima kasih telah menjawab kepada dia. Saya kan berharap kepada Bapak Yunji tentang teknologi dalam mengatasi krisis lingkungan. Bagaimana sih teknologi dapat membantu dalam mengatasi krisis lingkungan terkait polusi udara? Saya akan memberikan waktu menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Bapak Rehan. Baik, saya juga setuju dengan Bapak Hardian tentang meningkatkan teknologi. Nah, mungkin untuk mengurangi polusi udara ini lebih dikembangkan lagi Pak teknologinya. Mungkin bisa ada pembersih, misal pembersih asap, terus buat mengurangi polusi yang ada di Indonesia ini Pak. Sudah? Mungkin itu saja dari saya Pak. Sudah? Cukup? Cukup? Waktu masih ada apakah bisa begini? Ya. Terima kasih Bapak Yenti dan Bapak-Bapak rekan-rekan lainnya telah menjawab lebih tentang ini. Apakah kalian ada tambahan lain seperti dari soal tentang beribadah? Saya mengenai jawaban Pak Yudi mengenai korupsi, saya tidak setuju, yang dimana saya sudah mencatatnya memperkuat perwakilan rakyat. Oh iya. Apabila memperkuat perwakilan rakyat, apakah bisa Indonesia terbebas dari korupsi? Tolong Bapak Yudi bisa dijelaskan gimana perwakilan rakyat itu maksudnya seperti apa Pak? Ya, Saya sebenarnya masih tidak tahu mengenai ini. Ya, Tolong Pak saya jelaskan. ingin berapa juga kan wakil rakyat meningkatkan wakil rakyat, sedangkan wakil rakyat tadi masih korupsi. Ya betul sekali. Ya, gimana Pak? Tolong Pak jelaskan mengenai Pak. Masyarakat butuh penjelasan Pak. Apa perlu dikembangkan asalkan perlu digantikan? Karena ini masih susah sekali bagi Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Oke, baik. Mengenai wakil rakyat tersebut benar, memang di sini masih banyak wakil rakyat yang korupsi, namun cara menguranginya adalah lebih dari wakil rakyatnya sendiri apa? Ya. Dari pimpinan wakil rakyat itu sendiri. Bagaimana cara mengurangi korupsi yang ada di Indonesia? Kan rakyat itu mengikuti dari wakil rakyat. Nah, silakan Wakil rakyat saja masih korupsi. Sabar Bapak Sampean, tolong biarkan Bapak bicara dulu. Enggak, Bapak bicara, saya sedangkan gubernur, pemerintahan, menteri-menteri, bahkan anggota DPR, seperti contohnya saya ambil contoh yang diminta baru ini, yaitu Gubernur Papua Lukas NMB yang mengambil uang sekitar hampir 1 triliun anggarannya, dan bahkan
sudah lari kemana saja itu bagaimana Pak? Nah. Sedangkan menurut saya tidak mencontohkan yang terbaik sebagai rakyat. Bagaimana rakyat bisa terbebas dari korupsi yang menimpa ini Pak? Tolong Pak jelaskan. Nah, itu salah satunya kurangnya pengawasan Pak. Jadi pengawasan dari atas itu kurang. Jadi bagaimana dia korupsi itu pengawasan dari atas itu kurang buat mengurangi korupsinya Pak. Jadi dia bisa dikorupsi karena itu Pak. Oke, lebih ditingkatkan lagi Pak. Oh, ditingkatkan pengawasannya. Pengawasannya oke, Iya. saya terima. Oke, terima kasih. Ya. Ya, ada pendapat lain? Ya, sekarang Bapak Saya sudah sudah. Apakah ada yang tambahkan untuk sebelum kita akhiri atau gimana? Ya. Udah sih. Bapak nggak sih setuju kalau misalnya dari salah satu gubernur pemerintah kita dengan sedang melakukan korupsi, ketahuan korupsi, saat penangkapan, menurut Bapak setuju nggak kalau dimiskinkan atau berpenjara hartanya dari negara dan seluruh rekeningnya harus diblokir Merdeka. dia tidak ada pas dia keluar langsung dimiskin langsung dan kita ada orang baru dia tidak ada kalau bisa korupsi yang menjadi hingga saat ini. Saya sangat setuju, cuman mengenai pemerintah Indonesia sangat sulit sekali Pak. Bahkan dari zaman Soekarno dan presiden-presiden sebelumnya mengenai bahkan sudah tahu nanti di bulan Februari 2024 ada pemilu, apakah calon pemimpin masa depan ini bisa mengatasi korupsi yang ada di Indonesia? Kita belum pasti 100% atau setuju atau percaya mengenai itu. Menurut saya seperti itu Pak. Ya, gimana Bapak? Jadi yang dengan korupsi, apakah bakal nanti setelah saya berikan tadi korupsi setelah orang korupsi harus disisihkan dan hartanya disita oleh negara dan langsung pas saat korupsi itu tidak bebas mereka tidak bisa digunakan apalagi hartanya lagi. Kalau saya itu kurang efektif ya Pak, atau kurang cukup gitu loh. Karena orangnya sendiri masih ada Pak, jadi lebih ke dihukum mati aja Pak. Iya, saya mendapatkan karena daripada dia miskinkan daripada dimiskinkan orangnya masih ada, mungkin dia bisa berulang lagi Pak. betul Pak. Oke, saya ingin mendapatkan sedikit yang dimana sifat manusia tidak merasa puas. Contohnya dia sudah membeli barang A, cuma dia tidak puas. Saya ingin menambahkan harta atau kekayaan saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang, bagaimana cara itu dengan cara halal atau tidak halal supaya mendapatkan baik harta. Ya betul seperti yang Bapak yang disampaikan sebelumnya mengenai hukuman mati. Saya setuju sekali Pak. Cuman yang seperti yang saya bilang penegakan hukum di Indonesia apalagi di menteri-menteri seperti atau pejabat tertinggi yang ada di negeri ini sangat sulit sekali. Bahkan contohnya saja orang yang paling ayam saja dihukum hampir 5 tahun penjara, sedangkan orang yang korupsi bermiliar-miliaran saja 1-2 tahun penjara itu pun bahkan sebelum 1 tahun sudah selesai. Iya, boleh. Itu bisa. Jadi boleh menambahkan? Ya. Boleh. Mungkin betul karena orang yang korupsi itu kan lebih ke Punya kekuasaan. belakang hakim ya Pak. Ya, punya banyak uang. Iya. Jadi semuanya itu bisa seolah-olah Bisa dibayar. Iya. Anda punya uang, Anda punya kuasa. Sedangkan orang contohnya yang mencuri ayam atau mencuri bak itu kan tidak punya kuasa hukum atau Iya. tidak punya duit banyak Pak untuk membeli itu semua. Betul. Jadi kurang keadilan juga Iya. terjadi di sini Pak. Ya betul. Berarti Indonesia saat ini berarti masih takut dengan undang-undangnya masih lemah tentang korupsi. Betul. Jadi harus ditingkatkan lagi itu. Oke, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Ya, saya kan tentang apa sih teknologi dan administrasi kan ada beberapa pendapat lain. Saya ada mungkin dikit ingin bertanya dengan Bapak Samuel, bagaimana cara mengurangi bahan bakar sedangkan mobil motor kendaraan itu masih menggunakan bahan bakar BBM dan masih banyak mengeluarkan asap-asap yang lebih dari polusi udara. Gimana Bapak Samuel? Ya oke, terima kasih. Pertanyaan sangat menarik bagaimana mengatasi alat transportasi yang di Indonesia ini supaya tidak ada bahan bakar atau beralih ke alat transportasi listrik. Ya, betul.
kali itu juga masih mengeluarkan asap Pak? Masih apakah ini? Tidak. Menurut saya tidak. Kalau menurut saya Tidak. mobil listrik itu hanya menggunakan baterai, bukan menggunakan asap. Jadi Betul. baterai jadi dia bebas Kalau contohnya Tesla saya. Ya, Pertama itu ya listrik, yang kedua Yang kedua, ya betul. Pemahaman masyarakat Indonesia mengenai alat transportasi seperti mobil listrik, motor listrik masih kurang sekali. Bahkan data statistik mengungkapkan masyarakat Indonesia sangat sulit sekali apabila terjadi kesalahan. Misalnya contohnya motor mogok menggunakan kendaraan listrik. Bagaimana kita kalau di jalan ada mogok, apakah bengkel listrik ada di sekitar kita, sedangkan bengkel seperti Honda yang mahal banyak sekali. Nah, itu sekali masih menjadi ambigu, masih menjadi tanda-tanya besar mengenai apa yang terjadi. Dan menurut saya itu menanggung, makanya oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta sudah mengeluarkan, ya betul, ada alat transportasi listrik seperti busway sudah ada. Ya cuman bagaimana masyarakatnya sendiri yang perlu mengimplementasikan hal-hal tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin cukup. Tadi apa ini kendaraan listrik ya? Betul, kendaraan listrik. Bagaimana caranya kan mau pakai kendaraan listrik? Ya, betul. Sedangkan listrik di negara kita ini masih Ya. kurang efektif. Misalnya kan, ya gitu lah bang. masih pada listriknya masih belum ada. Iya, Hanya ada. rebusan Iya. kota saja. Iya. Kan kemudian Jakarta rebusan kota saja. Sedangkan di daerah-daerah pelosok kecil saja belum ada bang. Ya betul. Bagaimana? Bahkan di kalau salah di supermarket seperti Alfamidi, Indomaret atau Alfamart seperti ojek online itu sudah menggunakan alat transportasi listrik yang ada pengecasannya, betul kan? Dan mengenai di negara pelosok atau di provinsi pelosok seperti di Indonesia Timur yang masih kurang sekali Pak. Bahkan ada beberapa di wilayah pelosok yang belum dapat listrik rumah, apalagi menggunakan listrik kendaraan. Itu bisa menjadi tanda besar, dan perlu digarisbawahi adalah bagaimana pemerintah DKI Jakarta tidak apa-apa menggunakan kendaraan BBM, tidak apa-apa. Dan juga dibilang untuk efisiensi biaya sebenarnya sih lebih murah, cuma tidak apa-apa menggunakan bahan bakar minyak. Cuma bagaimana caranya supaya mengurangi seperti ganjil genap yang sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya ingin mendapatkan walaupun ada ganjil genap seperti Jakarta sehingga saat ini. Iya betul. Polusi itu pasti ada. Apalagi mobil-mobil sekarang makin meningkat. Apalagi kita makin meningkat juga. Populasi Indonesia makin meningkat. Tingkat perairan masih meningkat, betul. Kita kemacetan. Saat kemacetan, mobil pasti akan mengeluarkan aset keuangan. Jadi ditambah banyak manusia, orang-orang bakal membakar sampah. Ini menambahkan penyebaran lingkungan. Itu mungkin menurut saya masih kurang memadai ya. Kalau misalnya mobil listrik, harusnya Indonesia harus memadai mobil listrik dan harus secara seluruh Indonesia harus menggunakan mobil listrik dan harus ada anggaran pada mobil listrik. Karena menurut saya mobil listrik juga mobil yang paling cocok untuk dibawa kemana-mana dan tidak capek. Karena menurut saya juga mobil listrik itu tidak membuang bensin juga saat ini. Ya walaupun kita banyak cadangan minyak di bumi, tentu saja kita harus hemat untuk tidak ada kehabisan minyak. Karena dalam mobil listrik itu juga kita harus batas baterai itu pun diterapkan. Itu pun sudah walaupun di tempat pusat-pusat saja di pusat perbelanjaan atau kantoran, mobil listrik sudah sangat memadai. Bahkan tempat-tempatnya sudah ada. Karena mobil listrik itu sangat enak untuk digunakan. Menurut saya yang kurang memadainya di pelosok-pelosok karena masyarakat kurang begitu mengetahui tentang kendaraan listrik, cara memakainya, cara menggunakannya, dan cara mengisi listriknya. Mungkin mobil listrik juga ya seperti kita tahu lah, mobil listrik juga listrik dengan tinggi ribuan volt, karena di Indonesia juga yang masih banyak ya kita yang Indonesia masih kurang mampu, masyarakatnya juga Berhubung harga mobil listrik sangat mahal sekali dibandingkan mobil bahan bakar. Iya. Menurut saya itu hal karena mobil listrik juga buatannya mahal dan baterainya juga mahal. Sekali juga baterai itu juga sangat mahal, baterai dari baru juga. Iya. Menurut saya
karena kekurangan itu makanya masyarakat masih menggunakan bahan bakar minyak. Ya. Apakah ada yang tambahkan Bapak? Ya, setuju sama kalian-kalian. Bukan untuk transportasi listrikan dan BBM. Terus Bagaimana menurut kalian? Apakah yang ditambahkan sebelum kita mulai? Jelas sih, kayak cukup jelas ya dari Oke, pendapat. saya rasa cukup jelas. Bagaimana Pak Moderator? Apakah sudah selesai atau gimana? Apa ingin dilanjutkan atau sudah selesai? Tidak Saya lanjutkan lagi ya tentang garansi berkembang kebiasaan. Nah, ini menarik sekali. Ya. Kita kan masih negara maju ya, masih negara maju berkembang. Perlu nggak sih kita mengatakan Masih negara berkembang, belum negara maju. Oh ya, maaf, ya. Kita perlu nggak sih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi dan kita harus menggunakan produk-produk negeri gitu kayak masih buat meningkatkan ekonomi negara gitu biar kita bisa ikutin maju gitu dan perlu nggak sih kita masyarakat sadar bahwa teknologi itu penting buat depannya gitu dan contoh saja KCC itu KCC untuk KCC, LRT dan LRT itu sebelum pembuatannya itu banyak dihujat karena apa? Karena tidak KCC dan membuat kemacetan dan saat ini semua telah terjadi masyarakat banyak mencobai dan menyenangkan ya walaupun masih banyak menggigir ya untuk masih setuju kita meningkatkan SDM masyarakat biar negara kita ini biar sama-sama maju ya walaupun kita negara berkembang misal kita negara maju masyarakat itu masih berpikiran kurang maju sama aja dong kan dulu lah Betul. jadi perlu nggak kita sadar masyarakat buat masyarakat bisa maju pikirannya Masih perlu. Tapi itu semua baru kalau korupsi masih ada di sini jadi itu semua hanya apa gitu ya. Jadi hanya ngomong kosong belaka gitu. Jadi yang perlu dibahas ini juga korupsinya dulu kan. Daripada itu semua tadi apa? Tadi apa ya? Korupsi dan korupsi. Iya. Teknologi. Teknologi biar teknologi perkembangan itu baru. Teknologinya sabar. Mau tenang mau masalah tesnya nggak apa-apa dan silakan mau Bapak sudah tidak. Bapak Kita ambil contoh saja ya negara Singapura. Negara Singapura dibandingkan negara Indonesia luas wilayah sangat jauh sekali. Bahkan dibandingkan dengan DKI Jakarta, Singapura lebih kecil dibandingkan dengan DKI Jakarta. Kenapa bisa Singapura menjadi negara maju? Nah, menurut saya pernah menemui tante saya pernah pergi ke Singapura. Dia bercerita, kenapa negara Singapura menjadi negara maju? Yang pertama adalah aturan atau regulasinya. Orang di luar sana bahkan membuang mereka atau beludah ataupun bahkan membuang sampah saja itu bisa dikenakan denda hampir jutaan rupiah, sedangkan masyarakat Indonesia saja buang sampah ya seenak-enaknya saja. Itu masih contoh hal kecil bagaimana Indonesia masih menjadi negara berkembang dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. oke. karena Kita balik lagi ya ke masyarakat harus Betul, kita harus kita harus maju. Betul sekali. Ya, Bapak ini Oke, baik. Mungkin menambahkan soal sampah bagaimana cara Bapak untuk mengatur atau mengolah sampah agar tidak semakin banyak gitu Pak. Ya betul, ini menarik sekali. Ya. Untuk mengenai sampah yang ada di Jakarta bahkan di Indonesia ini sangat rumit sekali ya Bapak Ibu. Apalagi di Bandar Gebang pembuangan sampah sudah tingginya sekitar 16 lantai gedung. Bisa dibayangkan tingginya sekitar pegunungan full dengan sampah. Bagaimana kita supaya bisa mengatasi sampah tersebut supaya tidak terjadi banjir, longsor, bahkan terjadi bencana yang ada di negara kita ini. Yang pertama yang kita sampaikan adalah untuk bagaimana memperdayakan sampah tersebut bahkan bisa diolah seperti pupuk kompos, bahkan bisa untuk dijual dan bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya saja seperti memilah-milih sampah seperti sampah organik, anorganik dan sampah B3 dan bagaimana masyarakatnya sendiri supaya tidak membuang sampah
agar lingkungan terasa asli dan terjaga dan aman. Terima kasih. Oh, intinya tidak membuang sampah sembarang, betul kan? Betul. Dan masyarakat juga harus jaga kesadaran ketika membuang sampah pada. Betul. Dan bagaimana masyarakat bisa mengelola, contohnya saja seperti di kelurahan banyak sekali UMKM yang mengolah sampah seperti botol. Intinya tidak membuang sampah sembarang, betul kan? Betul. Dan masyarakat juga harus jaga kesadaran ketika membuang sampah pada. Betul. Dan bagaimana masyarakat bisa mengelola, contohnya saja seperti di kelurahan banyak sekali UMKM yang mengolah sampah seperti botol-botol bekas menjadi barang yang bisa bernilai tinggi yang bisa dijualkan kepada masyarakat. Dan seperti botol kaleng juga Ya, botol kaleng dia bisa tas dari bungkus kopi bisa menghasilkan uang. di baju. Baju bisa. Oke, baik. Bagaimana? Terima kasih sudah. Apakah sudah? Saya rasa sudah. Bapak Yenti, apakah sudah cukup dengan pendapatan Bapak Sabar? Kalau yang cukup mungkin Kalau soal apa? Sudah juga. Sudah. Sudah? Saya rasa sudah. Saya kalau sudah selesai. Belum? Saya akan ini satu lagi bersama saya. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan Pak. Karena kita bahas 2-3 Bapak dan korupsi satu berlima. Terakhir, yang terakhir. kan sebelum kabar, Oke. saya sampai. Oke, silakan Pak. Mengenai pertanyaan apa lagi? Baik. Kamu negara. Kamar negara. Oke, ini sana. Oke, silakan Pak. Apa belum sih kita tuh kayak peringatan keamanan seperti belum beli alutsista ya, walaupun ya kita tahu juga gitu ya kan, walaupun negara-negara kita masih kekurangan armada seperti angkatan udara, laut ya, walaupun tua bahkan ya mesinnya walaupun sudah dilatih, belum pasti kita kayak dikembangkan lagi alatnya, walaupun pada tua-tua semua mesin-mesinnya seperti kapal-kapal perlu kan dikembangkan lagi gitu. Oke, baik. Dari Bapak Sekjen bagaimana Pak mengenai keamanan dari yang disampaikan? Apakah ada Bapak Sekjen menanggapi? Bagaimana Pak? Supaya kita bisa berdiskusi secara full dan secara netral mengenai apa yang dipertanyakan supaya bisa menjadi suatu negara yang maju. Bagaimana negara Republik Indonesia ini bisa diakui oleh negara-negara yang lainnya. Dan meningkat dan pertahanan keamanan negara kita bisa meningkat di antara negara-negara lain. Oke, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Ya, Speak up. dengan kita kerjasama aja sih, kayak misalnya kerjasama kayak misalnya kita sama-sama menjaga lebih ketat lagi menjaga keamanan negara itu. Ya, baik, saya akan menambahkan betul kerjasama dan memperkuat pertahanan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki kerjasama yang baik dengan negara-negara lain seperti Rusia, Vladimir Putin. Seperti yang pernah saya lihat, Jokowi pernah terbang ke Rusia untuk menyampiri bagaimana sistem, bagaimana dubes, bagaimana kita bisa menjalin silaturahmi supaya bisa bekerja sama seperti entah itu logistik, pertahanan dan lain sebagainya. Dan juga betul untuk pertahanan mengenai TNI Polri sangat saya apresiasi sekali bagaimana para prajurit mau berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, Bapak ini baik. Saya tadi kan kalau Bapak yang itu kita harus membeli terus yang kayak senjata dari negara luar, sedangkan dari Bapak Samuel itu lebih ke kerja sama jangan cara perjalanan yang membuatkan senjata itu apa? Saya akan Kerja sama di bagian pertahanannya Pak. Mau bersama Samuel lanjutkan. Oke, saya lihat. Bapak tahu PP Tindak sebelumnya? PP Tindak. Belum. Belum. Pembuatan barang alutsista negara. Ya, betul sekali. Ya. PP Tindak itu adalah yang dimana tempat pembuatan senjata-senjata militer seperti shotgun, sniper dan lain sebagainya, yang dimana tempat tersebut memproduksi senjata seperti shotgun, sniper, AKM maupun M4, yang dimana alat-alat tersebut sangat perlu sekali untuk persiapan kita apabila suatu saat kita dijajah atau dirampas dari negara lain, seperti contohnya seperti
negara Timur Tengah sana dan lain sebagainya. Ya baik, saya rasa cukup. Oke, baik. Mungkin kalau itu mungkin cukup ya Pak? Ya cukup sekali, sangat cukup. Oke, mungkin dari pembuatan senjata. Ya betul, terkait Indra. Iya. Nanti Bapak bisa lihat di Google Indra mengenai pada Indra. Sabar, mau coba. Kalau Bapak arah dia, atau Bapak yang punya berapa lagi? Campuran benar. Oke, ya Bapak silahkan. Lebih ke pembuatan senjata benar Pak. Karena kita kalau terus bekerja sama ataupun membeli senjata dari negara lain, sewaktu-waktu negara kita ada masalah dengan negara tersebut, apakah tidak salah dalam Biasanya dong kerjasamanya? kan seperti yang kita tahu ya, pemerintah keamanan kita menduduki berdasarkan data peringkat ke-13 di dunia. Bisa dibayangkan sekali bagaimana kuatnya militer kita, bagaimana kuatnya pertahanan kita bisa dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika dan lain sebagainya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali kinerja Pak Prabowo yang sebagai Menteri Pertahanan yang menjabat di era Pak Jokowi, sangat bagus sekali, dan saya sangat bisa ingat sekali ya Pak mengenai debat kemarin. Bahkan nilai 11 dari 100 menurut saya wah bagaimana, kurang sekali. Dan bahkan salah satu paslon nomor 5 bagaimana menurut Bapak dari Kementerian Pertahanan ini berapa bernilai Bapak? Cukup baik sih, karena mereka dia juga lulusan antar tentara Ya, dan prajurit jenderal. negara. Menurut saya Sangat kita bagus. debat kemarin tidak perlu mempercayai tentang hal itu, karena dia perlu tahu tentang kawan negara. Karena tentang kawan negara itu tidak perlu dikasih tahu. Ya, karena itu adalah rahasia. Betul sekali. Ya, saya sangat setuju. Bagaimana rahasia supaya nanti siapa tahu ada negara-negara yang ingin merampas nanti sudah ketahuan, jadi tidak ada rahasia yang betul sekali. Jadi apakah ada lagi Pak pertanyaan mengenai apapun itu? Ya, saya yang Pak Sudah itu bertanya juga. Walaupun kita posisi 13, kita berapa dan kita kurang yang masih kan banyak yang mengetahui. Bagaimana kita harus melakukan MTB itu biar tidak ada lagi, biar hilang dan menjaga perdamaian di Papua hingga saat ini bisa Indonesia menjaga dari korban jiwa di saat ini, dan biar kita nggak kena biar Indonesia sekarang biar nggak kena hak asasi manusia. Bagaimana tanggapan dari hak asasi manusia itu biar nggak mengomentari soal itu? Apakah mereka hak asasi manusia tidak mengomentari dari hati tentara Indonesia dan Polri sebagainya mereka tewas, dan apakah mereka secara buta tidak melihat tentara kita yang tewas mengenaskan oleh kejahatan Betul sekali ini. Bagaimana sih asas kami perlu mendalami hal itu biar mereka terbuka dengan mata mereka sendiri, biar dia tahu banyak korban jiwa. Saya jawab. Oke, baik, terima kasih sekali untuk pertanyaan sangat panjang sekali ya. Baik, saya akan menjawabnya mengenai KKB. KKB ini sebenarnya adalah masih wilayah NKRI yang berada di Papua. Bagaimana masyarakat KKB ini ingin memisahkan Indonesia dengan negara Papua, bahkan KKB ini ingin membantu suatu negaranya sendiri. Oleh karena itu dia memberantas para aparat-aparat TNI, Polri, bagaimana dia bisa memusnahkan mereka semua, dan dia ingin menjadi suatu negara yang bisa diakui oleh negara lain. Dan ini menjadi sangat bingung sekali, apalagi mengenai HAM dan regulasi atau aturan yang ada di negara kita, seperti ya yang betul seperti yang Bapak sampaikan, sebenarnya ada anggota polisi yang meninggal tewas ditembak secara kejam oleh masyarakat KKB. Dan menurut saya bagaimana caranya, yaitu kita berdiskusi dengan kepala suku KKB tersebut, kita berdiskusi, kita berundi bagaimana kedepannya mengenai wilayah KKB ini, apakah ingin ikut di negara Indonesia, apakah ingin keluar dari negara Indonesia, supaya tidak ada orang yang dirugikan mengenai hal-hal tersebut, supaya tidak ada lagi korban jiwa yang bisa menewaskan dan bahkan membuat keluarganya bisa menangis, bahkan bisa menyesal. Terima kasih.
Apakah ada tambahan? Oke, baik. Sedikit mungkin dari saya. Baik, betul kata Pak Samuel tadi, lebih ke diskusi apa ya? Iya, dengan kepala sukunya Ya, tersebut. karena kita melawan pun tidak mungkin Pak. Tidak mungkin, Pak. Dilindungi oleh oleh Amerika. Tapi mungkin aja sih kalau kita mau melawan, contohnya saja perang yang ada di Palestina saat ini dan negara-negara Arab yang besar itu pun bahkan tidak berani ikut campur, benar kan? Nah, jadi kalau kita ingin melawan, intinya keberanian Pak. Kalau kita tidak ingin melawan, betul kata Pak Samuel, kita harus berdiskusi dengan kepala sukunya. Oke? Ya, apakah ada lagi pada sudah cukup? Sudah cukup. Apakah Bapak Raden dan Sajil? Sudah, Pak. Oke. Saya Bapak mengatakan bagaimana minum kopi dulu nanti kita bahas. Supaya kita santai saja. Kita bukan berdebat tapi ini lebih ke diskusi ya Pak. Iya. Ya, bagaimana moderator silakan memimpin acara ini apakah bisa di closing atau bagaimana? Sudah cukup semua. Sudah. Saya terima kasih. Waktu debat kita cukup lama dan menarik. Kok menarik sekali. Menarik sekali, masuk panjang juga ya. Kita berjam dari saya. Jadi untungnya kita tetap panas bisa mengenai kita. Terima kasih untuk debat tentang hari ini tentang putaran negara. Terima kasih. Terima kasih, dadah. See you in next. Sekian saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Intinya tidak buang sampah sembarang, betul kan? Betul. Dan masyarakat juga harus menjaga kesadaran ketika membuang sampah pada. Betul, dan bagaimana masyarakat bisa mengelola, contohnya saja seperti di kelurahan banyak sekali UMKM yang mengolah sampah seperti botol-botol bekas menjadi barang yang bisa bernilai tinggi yang bisa dijualkan kepada masyarakat. Dan seperti botol karet juga Dia buat botol yang dia bisa tas dari bungkus kopi bisa Ya. menghasilkan uang, di baju. baju bisa. Oke baik, bagaimana Pak? Baju sudah. Apakah sudah? Saya rasa sudah. Bapak Yenti, apakah sudah? Sudah cukup dengan pendapatan Bapak Sabar? Kalau yang cukup mungkin kalau soal kapan? Sudah juga. Subjek? Sudah. Sudah? Saya rasa Ya. saya kalau sudah selesai. Belum? Saya akan ini satu lagi bersama saya. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan Pak. Karena kita bahas 2-3 dan korupsinya satu berlima. Terakhir, yang terakhir. kan sebelum kabar, saya ada sampai. Oke, silakan Pak mengenai pertanyaan apa lagi baik Kamar negara. Kamar negara. Oke, ini sangat. Oke, silakan Pak. Apa dulu sih kita tuh kayak peringatan keamanan seperti belum beli alutsista ya, walaupun ya kita tahu juga itu ya kan, walaupun negara-negara kita masih kekurangan armada seperti angkatan negara, laut ya, walaupun tua bahkan ya mesinnya walaupun sudah dilatih, belum pasti kita kayak dikembangkan lagi alatnya ya, walaupun pada tua semua mesin-mesinnya seperti kapal-kapal yang perlu kan dikembangkan lagi gitu. Oke, baik. Dari Bapak Sekjen bagaimana Pak mengenai keamanan dari yang disampaikan? Apakah ada bapak-bapaknya menanggapi? Bagaimana Pak? Supaya kita bisa berdiskusi secara full dan secara netral mengenai apa yang dipertanyakan supaya bisa menjadi suatu negara yang maju. Bagaimana negara Republik Indonesia ini bisa diakui oleh negara-negara yang lainnya. Dan meningkat dan pertahanan keamanan negara kita bisa meningkat ya dari negara-negara. Oke, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Ya, Pick up. dengan kita kerjasama aja sih, kayak misalnya kerjasama kayak misalnya kita sama-sama menjaga lebih ketat lagi menjaga keamanan negara itu. Ya, baik, saya akan menambahkan untuk kerjasama dan memperkuat pertahanan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki kerjasama yang baik dengan negara-negara lain seperti Rusia, Vladimir Putin. Seperti yang pernah saya lihat, Jokowi pernah terbang ke Rusia untuk menyampiri bagaimana sistem, bagaimana dubes, bagaimana kita bisa menjalin silaturahmi supaya bisa bekerja sama seperti entah itu logistik,
pertahanan dan lain sebagainya. Dan juga betul untuk pertahanan mengenai TNI Polri sangat saya apresiasi sekali bagaimana para prajurit mau berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, Bapak ini baik. Kalau saya tadi kan kalau Bapak hari itu kita harus membeli terus ya kayak senjata dari negara luar, sedangkan dari Bapak Samuel itu lebih kerja sama jangan cara pembuatan senjata itu apa saya akan kerja sama di bagian pertahanannya Pak. Mau bersama Samuel lanjutkan. Oke, saya lihat. Bapak tahu PP Tindak sebelumnya? PP Tindak. Belum. Pembuatan barang alutsista negara. Ya, betul sekali. PP Tindak itu adalah yang dimana tempat pembuatan senjata-senjata militer seperti shotgun, sniper dan lain sebagainya, yang dimana tempat tersebut memproduksi senjata seperti shotgun, sniper, AKM maupun M4, yang dimana alat-alat tersebut sangat perlu sekali untuk persiapan kita apabila suatu saat kita dijajah atau dirampas dari negara lain, seperti contohnya seperti negara Timur Tengah sana dan lain sebagainya. Ya, baik, saya rasa cukup. Oke, baik. Mungkin kalau itu mungkin cukup ya Pak. Ya, cukup sekali, sangat cukup. Oke, mungkin dari pembuatan senjata. Ya, betul. Terkait Tindak. Ya. Nanti Bapak bisa dari Google Tindak mengenai PP Tindak. Sabar. Kalau Bapak arahnya atau Bapak yang ingin berapa lagi? Contohkan benar. Oke, ya Bapak silahkan. Lebih ke pembuatan senjata benar Pak. Karena kita kalau terus bekerja sama ataupun membeli senjata dari negara lain, sewaktu-waktu negara kita ada masalah dengan negara tersebut, apakah tidak selek di dalam perbedaan kerjasamanya? Adilkan sampai yang kita tahu, ya pemerintah keamanan kita menduduki berdasarkan data peringkat ke-13 di dunia. Bisa dibayangkan sekali bagaimana kuatnya militer kita, bagaimana kuatnya pertahanan kita bisa dibandingkan dengan negara maju seperti di Amerika dan lain sebagainya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali kinerja Pak Prabowo yang sebagai Menteri Pertahanan yang menjabat di era Pak Jokowi sangat bagus sekali, dan saya sangat bisa ingin sekali ya Pak mengenai debat kemarin. Bahkan nilai 11 dari 100 menurut saya wah bagaimana kurang sekali, dan bahkan salah satu paslon nomor 5 bagaimana menurut Bapak dari Kementerian Pertahanan ini berapa bernilai Pak? Cukup baik sih, karena mereka dia ada lulusan antar tentara Ya, dan prajurit jenderal. negara. Menurut saya Sangat kita bagus. debat kemarin tidak perlu mengomentari tentang hal itu, karena dia perlu tahu tentang kawan negara. Karena tentang kawan negara itu tidak perlu dikasih tahu. Ya, karena itu adalah rahasia. Betul sekali. Ya, saya sangat setuju. Bagaimana rahasia supaya nanti siapa tahu ada negara-negara yang ingin merampas nanti sudah ketahuan, jadi tidak ada rahasia yang betul sekali. Baik, apakah ada lagi Pak pertanyaan mengenai apapun itu? Ya, saya yang maksud itu tadi juga walaupun kita posisi 13, kita berangkat dan kita kurang yang masih kan banyak yang mengetahui bagaimana kita harus melakukan MTB itu biar tidak kayak lagi biar hilang dan menjaga perdamaian di Papua hingga saat ini bisa Indonesia menjaga dari korban jiwa di saat ini, dan biar kita nggak kena biar Indonesia sekarang jaga kena hak asasi manusia. Bagaimana tanggapan dari hak asasi manusia itu biar nggak mengomentari soal itu? Apakah mereka hak asasi manusia tidak mengomentari dari hati tentara Indonesia dan Polri sebagainya mereka tewas, dan apakah mereka secara mereka buta tidak melihat tentara kita yang tewas mengenaskan oleh kejahatan Betul sekali ini. Bagaimana sih asas suami perlu mendalami hal itu biar mereka terbuka dengan mata mereka sendiri, biar dia tahu
banyak korban jiwa. Saya menjawab. Oke, baik, terima kasih sekali untuk pertanyaan sangat panjang sekali ya. Baik, saya akan menjawabnya mengenai KKB. KKB ini sebenarnya adalah masih wilayah NKRI yang berada di Papua. Bagaimana masyarakat KKB ini ingin memisahkan Indonesia dengan negara Papua, bahkan KKB ini ingin membantu suatu negaranya sendiri. Oleh karena itu dia memberantas para aparat-aparat seperti TNI, Polri, bagaimana dia bisa memusnahkan mereka semua, dan dia ingin menjadi suatu negara yang bisa diakui oleh negara lain. Dan ini menjadi sangat bingung sekali, apalagi mengenai HAM dan regulasi atau aturan yang ada di negara kita. Seperti ya yang betul seperti yang Bapak sampaikan, sebenarnya ada anggota polisi yang meninggal tewas ditembak secara kejam oleh masyarakat KKB. Dan menurut saya bagaimana caranya, yaitu kita berdiskusi dengan kepala suku KKB tersebut, kita berdiskusi, kita berundi bagaimana kedepannya mengenai wilayah KKB ini, apakah ingin ikut di negara Indonesia, apakah ingin keluar dari negara Indonesia, supaya tidak ada orang yang dirugikan mengenai hal-hal tersebut, supaya tidak ada lagi korban jiwa yang bisa menewaskan dan bahkan membuat keluarganya bisa menangis, bahkan bisa menyesal. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Oke, baik, sedikit mungkin dari saya. Baik, betul kata Pak Samuel tadi, lebih ke diskusi apa ya? Iya, dengan kepala sukunya. Ya, karena kita melawan pun tidak mungkin Pak. Tidak mungkin, Pak. Dilindungi oleh HAM oleh Amerika. Tapi mungkin aja sih kalau kita mau melawan, contohnya saja perang yang ada di Palestina saat ini, dan negara-negara Arab yang besar itu pun bahkan tidak berani ikut campur, benar kan? Nah, jadi kalau kita ingin melawan, intinya keberanian. Kalau kita tidak ingin melawan, betul kata Pak Samuel, kita harus berdiskusi dengan kepala sukunya. Oke? Ya, apakah ada lagi? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Apakah Bapak hadir dan saja? Sudah, Pak. Oke. Saya Bapak mengatakan bagaimana minum kopi dulu nanti kita supaya kita ini santai saja. Kita bukan berdebat, tapi ini lebih diskusi ya Pak. Ya, bagaimana moderator silakan memimpin acara ini, harus bisa di closing atau bagaimana? Sudah cukup semua. Saya terima kasih. Waktu debat kita cukup lama dan menarik. Kok menarik sekali. Menarik sekali, masuk panjang juga ya. Karena berjam dari saya. Jadi untungnya kita tidak panas, bisa mulai. Terima kasih untuk debat tentang hari ini tentang putaran negara. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. See you in next. Ya, Saya kami.